Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Aini, dosen pendamping mata kuliah manajemen bencana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini akan menampilkan video hasil kreativitas mahasiswa FKM USU Angkatan 2022 kelompok 4 dari kelas B dengan judul Strategi Menghadapi Kejahatan Jalanan. Melalui video ini kami sangat berharap dapat meningkatkan pemahaman yang baik bagaimana cara mencegah kejahatan yang sering sekali terjadi di jalan yang berdampak terjadinya bencana sosial di masyarakat. Melalui video ini kami juga sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bisa meningkatkan kedamaian untuk pengguna jalanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video mengenai bencana sosial, yaitu mengenai penjamretan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sasmi Harani Boruselalahi dengan NIM 22100136 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Emilia Wancuta Ginting dengan NIM 2100020. Perkenalkan, nama saya Grace Amaldan Siotang dengan NIM 20333. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati, NIM dari 2010043. Perkenalkan, saya Puspa Sinta Aulia dengan NIM 22114. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Harahap dengan NIM 22123. Halo, nama saya Raihana Atika dengan NIM 22129. Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Salsabila Amri dengan NIM 22135. Nama saya Yuni Indah Utari Harahap dengan NIM 22155. Hai, nama saya Deborah Anastasia dengan NIM 22158. Baiklah, berikut adalah video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Ami, udah beli baju lebaran belum? Belum. Ini aku punya loh, tokonya di Shopee. Bagus-bagus tuh tahu baju. Penjamretan merupakan tindakan atau perbuatan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain, sehingga menimbulkan berbagai kerugian materi bagi korban. Penjamretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Aksi jamret merupakan salah satu jenis kejahatan jalanan atau street crime yang kerap terjadi. Setiap hari, bahkan dalam hitungan jam, ada saja postingan video yang menggambarkan aksi kejahatan jalanan tersebut yang kemudian viral di media sosial. Untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan, aparat penegak hukum menyiapkan sejumlah strategi penanganan, misalnya membentuk tim satuan tugas khusus untuk memberantas para pelaku kejahatan jalanan. Dalam operasinya, polisi melakukan pemetaan bagaimana modus kejahatan yang dilakukan, kapan mereka beraksi, serta memetakan lokasi-lokasi yang dianggap rawan, serta melakukan patroli di titik rawan tersebut. Adapun penyebab dari kriminalitas menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Aristoteles, di mana kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas. Yang kedua ada menurut dari Sir Francis Bacon, di mana kesempatan untuk menjadi pencuri. Yang ketiga menurut Voltaire dan Rawls, di mana kehendak bebas, keputusan yang hedonistik dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial. Yang keempat menurut Kaiser Lambros, di mana activity trait atau sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku sosial. Yang kelima menurut teori klasik, di mana hukuman yang diberikan pada pelaku tidak profesional. Yang keenam menurut Muhammad Mustafa, di mana kepadatan penduduk. Berikut ini adalah beberapa langkah mitigasi yang dapat kita lakukan untuk menghindari penjamretan. Yang pertama, jangan keluar sendirian. Lebih baik ditemani oleh kawan ataupun keluarga. Kedua, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, jaga jarak terhadap orang asing maupun orang yang baru dikenal. Lalu, upaya mitigasi yang keempat yaitu waspadai dompet Anda, jangan sampai menyembul saat disimpan.
Upayakan tidak seluruh uang disimpan di dalam dompet. Dan yang kelima, gunakan tas yang terlihat tidak mewah dan tertutup, karena para pelaku perampasan dan copet ini sering menargetkan tas yang sangat mewah dan mencolok. Keenam, usahakan gunakan tas dengan penutup seperti resleting dan kancing agar tas tidak mudah terbuka. Yang ketujuh, usahakan menggendong tas di bagian depan tubuh dan peluklah tas jika terpaksa melewati kerumunan. 8. Ada baiknya dompet atau HP tidak disimpan begitu saja di dalam tas, tapi diselipkan ke dalam map atau kantung yang lebih besar sebelum dimasukkan ke dalam tas. 9. Upayakan tidak menyimpan seluruh barang berharga di satu tempat. Simpan barang berharga seperti dompet atau HP di dalam tempat yang terpisah. Berikut ini adalah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari aksi penjamretan. Yang pertama, hindari bepergian ke tempat yang sepi. Jika merasa terbuntuti, pergilah ke tempat yang ramai. Yang kedua, hindari menggunakan telepon genggam di pinggir jalan agar aksi penjamretan itu tidak terjadi. Apa yang dimaksud dengan bencana? Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2004, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana itu memerlukan manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan terkait dengan bencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, sehingga keadaan suatu kelompok masyarakat tidak bisa dikendalikan serta mengabaikan tata tertib yang sudah ada. Contoh dari bencana sosial yaitu konflik sosial, aksi teror, dan sabotase. Sistem penanggulangan bencana Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multidimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Berikut beberapa sistem nasional ini mencangkup beberapa aspek antara lain. Yang pertama ada legislasi. Dari sisi legislasi, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah kelembagaan. Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal ataupun non-formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Yang dari sisi non-formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Yang ketiga adalah pendanaan. Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal ataupun nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk mengurusutamakan pengurangan resiko bencana alam pembangunan. Berikut adalah beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama ada dana DIPA ataupun APBN dan APBD. Yang kedua dana kontingensi. Yang ketiga dana one health. Yang ketiga dana bantuan sosial berpola hibah. Yang keempat adalah dana yang bersumber dari masyarakat dan yang terakhir adalah dana dukungan komunitas internasional. Berikut merupakan penjelasan dari sistem penanggulangan bencana. Selanjutnya, ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa dari alam, seperti gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Yang kedua, bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa dari non-alam, seperti
gagal modernisasi, kegagalan teknologi, dan epidemi. Yang terakhir, bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang dilakukan manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat dan teror. Bencana sosial tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebelum terjadi bencana sosial, kita harus melakukan upaya-upaya seperti berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran jati diri bangsa. Kita harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Negara bisa kuat jika masyarakatnya melakukan sikap musyawarah, saling membantu, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mendidik generasi muda agar menjaga sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, masa depan negara akan lebih baik dan tidak lagi menimbulkan konflik sosial yang disebabkan karena perbedaan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan nilai dan norma sosial yang berlaku dan disepakati bersama dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga objek-objek penting yang dilestarikan dengan baik. Dan yang terakhir, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan bencana sosial. Dengan begitu, bisa menjadi contoh bagi yang lainnya agar tidak lagi membuat kerusuhan. Jenis-jenis bencana sosial, yang pertama ada konflik sosial atau kerusuhan sosial, adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Konflik sosial dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, ada aksi teror. Aksi teror merupakan aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara massal. Aksi teror dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Yang ketiga, ada sabotase, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, dan penghancuran. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan bencana sosial yang paling umum. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan dapat menyebabkan kelaparan, penyakit, tingkat melek huruf yang rendah, dan masalah sosial lainnya. Yang kelima, ada korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi termasuk salah satu bencana sosial karena menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Ada pula hukum yang mengatur tentang penanggulangan bencana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut PPRI nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pasal 29 berbunyi 1. BNPB berwenang mengkoordinasikan penyediaan, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat nasional. Yang kedua, BPBD berwenang mengkoordinasikan penyediaan, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah. Berikut beberapa alasan mengapa Indonesia sangat rawan dengan bencana, terkhususnya pada bencana sosial yaitu perampokan. Yang pertama, adanya faktor ketimpangan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi ini dapat memicu beberapa orang untuk melakukan kejahatan demi keuntungan yang cepat. Yang kedua, pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi, khususnya di kalangan pemuda, meningkatkan potensi kejahatan. Yang ketiga, adanya urbanisasi yang pesat. Pertumbuhan kota yang cepat dan tidak terkontrol menciptakan area-area dengan pengawasan keamanan yang minim. Dan yang terakhir yaitu adanya penegakan hukum yang lemah. Kelemahan dalam sistem penegakan hukum membuat kejahatan seperti perampokan itu sulit dicegah dan diatasi. Ada pula tujuan dari penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang ketiga, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
Yang kelima, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan, kami mohon maaf. Kami berharap video ini dapat memberikan edukasi kepada kalian semua untuk menghindari tindakan kriminalitas. Sayangi dirimu, jaga barangmu. Terima kasih. Wassalamualaikum.